Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Impossible, dari Impossible jadi Impossible. Dan kita masih bersama dengan Miss Mary Riana dan juga narasumber kita Mas Feris Ardianto, putra daerah yang berasal dari Pati yang sekarang menjadi pengusaha sukses di Jakarta. Betul. Ya. Dan kebetulan sebenarnya saya kenal dengan Mas Feris, Mas Irgi, karena Feris ini juga termasuk salah satu anak didik saya. Dan dari sejak pertama kali saya ketemu Feris, saya tuh kagum dan salut karena dia cerita, kayak tadi sempat cerita juga kan ya, ayahnya supir bus, supir truk, ibunya juga buruh, dan dia modal ke Jakarta hanya dengan Rp300.000, tapi dia selalu positif dan optimis dan mau berproses. Dari awal di Jakarta mulai kerja jadi teknisi, akhirnya jadi supervisor, jadi manajer, jatuh bangun berkali-kali, tapi itu tidak menghilangkan rasa optimismenya. Dan akhirnya saya juga senang banget bahwa dia juga bisa berhasil membuat bisnis sendiri. Sekarang usaha pisang ya, keripik. Keripik by Sang Pisang. Jadi saya buat usaha ya atas anugerah Tuhan. Juga saya bisa bisnis dengan Mas Kaisang. Jadi nama company-nya adalah PT Sang Kadir Ardianto yang dimana diambil dari nama Sang itu Kaisang. Kadir itu Ansari Kadir, teman saya, senior saya juga, dan Ardianto diambil dari nama Feris Ardianto. Yang dimana kita lagi membangun distribusi secara nasional, bahkan kita mau ekspor di beberapa negara. Ya, itu juga anugerah lah bagi saya, itu anugerah Tuhan. Luar biasa, luar biasa. Betul. Baik. Nah saat ini kan sudah menjadi seorang pengusaha yang sukses. Tentunya ada dukungan dari orang tua. Selain ucapan dari Mas Ferry sendiri, apa sih sebenarnya yang jadi motivasi dari Mas Ferry sendiri? Mungkin adalah kata-kata orang tua yang akhirnya menguatkan Mas Ferry ini untuk terus berusaha walaupun dalam keadaan yang tidak baik. Ya jadi seperti tadi yang saya bilang bahwa bapak saya hanya seorang supir, ibu saya seorang buruh gitu ya. Yang cari uang seberapa aja tuh mesti banting tulang, tukar tenaga dengan uang gitu kan. Untuk kursusin saya matematika, untuk kursusin saya bahasa Inggris, untuk kursusin saya komputer, untuk biaya sekolah saya. Dan walaupun anak orang tua SD gitu ya, bapak ibu, tapi anak-anak sarjana gitu. Saya akan fighting bagaimana saya mau bahagiain mereka. Oke. Nah, kata-kata yang sering diucapkan oleh Mas Feris ini, apakah memang harus terus diucapkan supaya akhirnya kita ini menguatkan motivasi kita atau bagaimana? Oh iya, betul. Karena itu kan bukan berarti kayak kayak simsalabim satu kata terus tiba-tiba keajaiban terjadi, enggak. Itu sebuah proses yang terus-menerus harus dilakukan, diimani dan diyakinkan. Dan salah satu kuncinya adalah juga mensyukuri hal yang paling kecil pun. Nah, jadi saya ingin cerita dikit ya. Jadi saya selalu bilang sama Feris, kamu harus berani bermimpi besar dan kamu juga harus selalu mensyukuri apa yang kamu sudah miliki sampai hari ini. Saya masih ingat banget, Feris pernah cerita ketika dia bekerja menjadi seorang teknisi, waktu itu gaji kamu berapa? 30.000 sehari. 30.000 sehari, ya 30.000 sehari. Tapi disitulah dia tetap masih bisa mensyukuri dan dia bilang sebenarnya itu juga perwujudan dari doa saya. Ketika waktu dia masih di Pati, ketika kamu di Pati, kamu waktu itu punya sebuah mimpi, sebuah doa. Mungkin bisa diceritakan apa mimpi dan doanya? Karena di Pati dulu itu nggak ada gedung ya. Tahun 2007, saya masih ingat 20 Agustus 2007. Cita-cita saya itu sebenarnya cuma simpel. Saya pengen kerja di gedung yang ada liftnya. Itu doang udah. Gak ada pengen jadi pembisnis lah, main bisnis distribusi skala nasional, ekspor gak ada lah, kontraktor gak ada, peternak gak ada. Cuman hanya berpikirnya simple. Saya pengen bekerja di gedung yang ada liftnya. Dan akhirnya jadi yang nyata. Ya udah, itu bagi saya udah sukses udah. Jadi sekali lagi ya, walaupun mungkin pekerjaannya pada saat itu masih teknisi dengan gaji 30.000 per hari, tapi coba apa yang dia rasakan setiap hari dia bekerja, dia mensyukuri, wow setidaknya saya sudah kerja di gedung yang ada liftnya. Dan dari rasa syukur itulah, mensyukuri hal yang kecil, maka hal-hal yang besar akan ditambahkan dalam hidupnya. Dan itulah yang akhirnya terjadi dalam hidup Feris juga. Oke, baik. Nah, Mas Mary, berkaitan dengan pertanyaan saya tadi di awal segmen gitu. Kalau kita berpikir negatif, maka hal negatif itu akan jadi terjadi gitu. Apakah itu juga berkaitan dengan pepatah yang mengatakan bahwa mulutmu adalah harimaumu atau bagaimana? Oh iya, betul banget ya. Itu sebuah ilustrasi, sebuah pepatah, mulutmu adalah
harimaumu. Artinya hati-hati dengan kata-kata yang kamu ucapkan Ya. karena kata-kata itulah nantinya bisa membuat kita celaka ya. Nah, tapi hari ini saya ingin bilang mulutmu bukanlah harimaumu, tapi mulutmu adalah berkatmu. Apa yang kamu ucapkan itu bisa menjadi berkat untuk diri kamu sendiri, untuk keluarga kamu, untuk orang-orang di sekitar kamu. Jadi hati-hatilah dan bersyukurlah karena kita punya mulut, kita bisa menyuarakan, kita bisa merasakan, dan kita bisa menarik hal-hal yang positif dalam hidup kita. Jadi ingat pesan saya malam ini, quotes terakhir saya untuk Anda semua pemirsa yang ada di rumah. Kita lihat quotes berikut ini. Mulutmu bukanlah harimaumu, tapi mulutmu adalah berkatmu. Oke? Oke. Baik. Mas Feris, mungkin pada kesempatan ini apa yang bisa disampaikan kepada teman-teman yang ada di rumah maupun yang ada di studio yang mungkin bisa percaya bahwa kata itu bisa menjadi satu kenyataan berkaca dari apa yang sudah dialami oleh Mas Feris. Silakan Mas Feris. Ya, seperti tema kita kata menjadi nyata ya. Menurut saya kita mesti rajin afirmasi yang baik. Setiap pagi, hampir setiap hari, setelah mandi pagi, saya menghadap cermin, saya selalu bilang, kamu orang besar. Sekalipun saya waktu itu lagi jatuh, lagi gak punya apapun, kamu orang besar. Kamu dilahirkan untuk jadi orang besar. Saya perkataan berdiri, cermin itu kan saya kan. Jadi mulai sekarang teman-teman mulai ubah. Saat kita lagi ngeluh atau apa, ubah. Itu menjadi power. Itu menjadi source. Itu menjadi sumber. Dari pagi kalau kita udah positif, itu siang sore juga ya kena. Tapi kalau pagi udah nggak punya duit nih, nggak punya ongkos nih, banyak keluhnya, udah pasti itu melemahkan semua aktivitas kita. Jadi mulai hari ini ubahlah hidup kita dengan membeli kaca dan berbicara dengan berbicara tentang sesuatu yang positif mengenai diri kita sendiri ya. Oke, terima kasih banyak Mas Feris. Baik. Mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi kita semuanya. Betul. Dan mungkin ini adalah waktu juga yang akan memisahkan kita. Tapi sebelum kita berpisah, satu hal yang kita tunggu adalah pesan Miss Mary Riana. Mulutmu adalah berkatmu. Apa yang Anda ucapkan punya kekuatan. Pastikan setiap kata yang keluar dari mulut Anda itu adalah sebuah doa. Pastikan setiap kata yang diutarakan adalah hal baik yang Anda harapkan. Sebuah doa yang senantiasa dipanjatkan dan harapan akan masa depan yang siap jadi kenyataan. Setiap kata yang Anda ucapkan bisa menjadi nyata. Untuk itu, janganlah asal bicara, tapi ucapkanlah sesuatu yang membawa berkah. Berikan energi positif pada setiap kata yang keluar dari lisanmu. Yakin dan percaya akan hal itu, dari kata jadi nyata. Jadikan setiap yang mendengar mampu termotivasi untuk beraksi lebih besar. Jadikan setiap yang mendengar mampu untuk kembali bangkit dan berdiri dengan tegar. Jadikan lisanmu sebagai amanah untuk membawa kedamaian, kebahagiaan, dan inspirasi bagi kita semua. Oke? Oke. Baik, terima kasih banyak Miss Mary untuk pesan possible-nya. Terima kasih banyak untuk Mas Feris atas semua motivasinya di sini. Dan terima kasih banyak untuk penonton yang ada di studio maupun yang ada di rumah untuk atensinya. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Tentunya dalam I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Selamat malam. Metro TV, knowledge to elevate. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan.
kerinduan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi.